saya ngerasa bersalah juga. Bang Umang nggak bisa jaga dia kan. 2 hari dirawat nggak sadar-sadar, akhirnya dia meninggal Bang Umang. Akhirnya kesepakatan keluarga, ya udah Chandra aja yang mandir. Sebenarnya saya nggak kuat Bang Umang. Kawan saya dari kecil, susah seneng bersama. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya saya memandikan dia Bang Umang. Wah itu sedih itu Bang Umang. Air mata saya keluar terus pada waktu itu tuh. Kopinya ngebul banget kan? Mantap. Panas banget lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Chandra. Bang Chandra ini mungkin teman-teman semua udah nonton ya videonya yang tentang kisah pemandi jenazah. Iya, benar. Iya kan? itu banyak yang nagih tuh gitu kan, dan ada beberapa foto ya. Iya. Yang remaja. Iya. Ya kan, remaja yang udah dikafanin. Iya, iya. Jadi untuk teman-teman semua yang belum nonton, tonton dulu tuh videonya, linknya ada di bawah video ini nih. Oke. Kalau video pertama Bang, itu kan tentang profesi Abang ya sebagai pemandi jenazah gitu kan. Dan ternyata nih pada video kali ini, katanya Bang Chandra ini pengen menceritakan pengalamannya yang gak bisa dilupakan. Ya kan? Iya. Yang dimana kehilangan temannya sendiri di Gunung Merbabu. Itu tahun berapa ya Bang? Tahun 2003 Bang. 2003. 2003. Oke, dan lewat jalur mana Bang? Masih inget gak Bang? Kan ya, banyak ya? Masih ingat. Jalur lewat Selo. Oh, Selo. Oke, Selo itu menjadi favorit juga tuh untuk kalangan teman-teman semua gitu kan. Dan meninggalnya karena apa sih Bang kalau di diagnosa dia jantung Bang. Penyakit jantung. Oke, kalau kebanyakan kan hipotermia gitu, kedinginan, ada yang lagi mungkin ditinggal sama temennya gitu kan, ada juga tuh lagi ngetren juga tuh gitu kan. Tapi ini emang penyakit bawaan dari almarhum itu sendiri ya. Oke. Yaudah Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya cerita Bang ya, karena teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Chandra. Nih gue panas banget ini. Waduh, asapnya itu. Emang enak kopi pahit Bang Umang. Kopi pahit ya, enak ya. Oke, siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Tahun 2003 tuh masih 23 tahun Bang Umang. Nah, saya punya kawan itu dari kecil tuh, dari SD. Dari SD namanya Irfan. Oke. Ya, tapi pas SMA misah tuh. Beda SMA.
Tapi tetap berhubungan sama keluarganya baik. Terus dia juga sama keluarga saya baik. Ya sebenarnya cerita ini cuma satu-satunya cerita di gunung. Oke. Dan memang dipendam dari dulu Bang Umang, nggak mau diceritain. Kenapa sih Bang? Ya suka terbawa emosi aja, suka sedih apa segala macam kan. Iya. Karena kejadiannya ya tragis bagi saya. Waktu itu saya sudah bekerja ya, memandikan jenazah di salah satu badan di Pemda DKI. Dia masih kuliah tuh kalau saya udah bekerja. Nah, suatu ketika saya ketemu nih sama dia nih. Ya namanya sering kan ketemu gitu kan. Suatu saat ketemu ngopi gitu, ngerokok gitu. Gue mau naik nih. Kemana? Merbabu. Emang dia biasa solo Bang. Oh sendirian? Iya biasa sendirian. Dia di sana nanti juga ketemu sama pendaki lain gitu kan. Oh iya hati-hati dia bilang gitu. Tapi ada yang aneh. Bang Umang pada ngobrol-ngobrol gitu. Dia nanya, Chan rasanya mati gimana sih? Iya ngapain lu nanya begitu? Gitu. Ya kan lu kerja berhubungan dengan itu. Katanya tahu dah. Rasanya mati, dia bilang rasanya mati yang enak gimana? Saya jawab, meninggal yang enak tuh ya kayak lagi tidur, nggak berasa. Saya bilang. Tapi saya nggak ada kepikiran sama dia, nggak ada kepikiran. Setelah itu udahlah kita udah ngobrol-ngobrol. Itu 2 minggu sebelum keberangkatan. Beberapa hari kemudian dapat telepon tuh. Dulu belum ada handphone Bang Umang, saya nggak pegang handphone, masih telepon juga pakai Ratelindo dulu, ya kan yang 9133 tuh, ya kan ditelepon, Chan, lu ke rumah gue dah, kata, emak gue nih ribet katanya, gue nggak boleh sendiri katanya, lah terus, yaudah lu ke rumah, datang agak deket lah, tuh udah datang ngobrol-ngobrol gitu, terus emaknya. Chan, kalau bisa sih temenin tuh si Irfan ke Merbabu katanya. Ini dalam hati saya kan, biasanya juga dia sendiri, nggak apa-apa kan. Gitu dia pamit. Nah, ibunya bilang, udah temenin aja. Gitu. Takut ada apa-apa, katanya namanya orang tua ya. Kontak batin kali sama anak. Terus babenya keluar. Rokok Chan, iya Beh, gitu. Sambil gini rokok. 1 ya Beh. Enak babenya tuh. Ya temenin tuh, gitu. Bang kenapa sih Beh, mesti ditemenin? Udah lu temenin aja sono. Bisa nggak? Ya pada waktu itu kan masih udah kerja ya, tentu izin dulu sama kerjaan Bang Umam. Pada saat itu, gue minjam telepon lu dong, gitu. Kan masih telepon rumah tuh, telepon ke kantor. Yang mandiin 2 orang ada nggak? Ada Bang. Gitu. Emang kenapa? Ngajuin cuti gitu. Ya udah ntar gampang besok ke kantor, udah tutup. Bisa nih Pak, ngajuin gue cuti buat nemenin si Irfan naik gitu. Emang udah saya naik sama si Irfan tuh udah 3 kali sama ini keempat kalinya gitu. Dan saya tahu kondisi fisiknya dia, terus ya stamina dia saya tahu dah. Udah pulanglah saya. Pas pulang, bilang sama orang tua, almarhum ibu tuh, Bu, mau cuti, mau naik, gitu. Ngapain sih naik-naik, gitu kan. Emang saya kalau izin tuh agak di mana sama almarhum ibu tuh, soalnya kan dia taunya naik gunung tuh berat segala macem gitu kan. Ngapain sih naik-naik capek-capekin gitu. Enggak, ini nemenin Irfan. Emang kenapa? Dia biasanya sendiri katanya. Ya tahu si Mak minta temenin aja, saya bilang. Pas gitu ya diizinin kan sama almarhum ibu tuh. Nah, udah gitu besoknya saya minta cuti. Cuti nggak tanggung-tanggung, saya cuti seminggu. Tanggung aku cuti ini, minta cuti seminggu di ACC sama kepala badan. Oke, saya kabarin tuh si Irfan minjem telepon kantor. Pan, gue dapet cuti. Alhamdulillah katanya. Dia ribet nih mak gue, kalau nggak malu katanya nggak boleh. Nah ya udah. Sebelum 3 hari itu pemberangkatan. 3 hari itu prepare kan saya tuh ya peralatan apa segala macem. Terus saya juga kasbon tuh sama
sama kantor kan, ini tanda tangan gitu, mana duit gue gitu. Ya prepare dulu apa segala macam, ya tenda dia yang bawa. Itu waktu itu nggak bawa SB, belum ada. Iya belum ada. Belum ada 2003. Ya SB juga ada. Tapi sarung bag ya. sarung bag gitu. Sarung bag tuh, iya. Jadi pacar saya nih, yang sekarang istri saya tuh rumahnya deket, yang orang Portugal. Itu rumahnya deket tuh sama saya tuh, samping-sampingan gitu kan. Irfan ke situ, lu udah ini belum sama pacar lu? Udah izin? Nggak usah izin, mau pacar izin, mau orang tua izin gitu kan. Izin dulu ntar dia nyariin. Ya main dah ke situ, Irfan. Kebetulan Irfan juga ngincar adiknya nih. Dia kan pas ini mau naik sama Irfan gitu. Oh yaudah nggak apa-apa. Nah kita berangkat kalau nggak salah pagi itu jam 6 lah, naik kereta dari Pasar Senen tuh. Arah Boyolali kan. Udah gitu kan sampai tuh kita tuh di base camp sore lah tuh. Pasti jam berapanya lupa saya kan, udah lama. Terus ngobrol dulu situ sebelum regis tuh, ngobrol dulu. Pas ngobrol ya Bang, dia ngebahas lagi masalah kematian Bang Umang. Emang bener kalau meninggal begitu enak, dia bilang. Soalnya emak gue nih katanya, jangan bandel di sini, macem-macem dah ininya. Saya bilang ya meninggal yang enak ya begitu, kayak tidur. Terus saya bilang mau naik sekarang kan nih, ntar aja kita kan tim malam, tim ngalong katanya. Yalah gitu. Tapi registrasi dulu Bang Umang gitu kan. Waktu itu ada di base camp sendiri ada petugasnya yang bilang kalau bisa sih jangan malam gitu. Ya tahu entah kenapa tuh. Itu pertama kali saya ke Merbabu tuh, pertama kali. Dan yang terakhir, sampai sekarang nggak ke situ lagi. Abis maghrib, saya sholat maghrib tuh sama dia. Dia khusyuk banget berdoanya. Pan, ayo Pan, di jam berapa nih? Bentar dulu katanya. Mau tawasul katanya. Ya mungkin tawasul sama penghuni situ apa segala macam kan. Kalau saya emang doa cepet, paling Robbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar kan paling gitu. Kalau dia lama tuh. Nah, jalan dah tuh kita naik tuh. Mau Bang. Biasa naik. Ceria lah. Dulu juga kan nggak ada headlamp, kita pakai pegang Center. Pegang senter tuh. Senter baterai 3, ya baterainya yang gede tuh. Jalan kita. Terus jalan kira-kira kita santai kok Bang Ujang kalau nih 1 jam lah, kurang lebih 1 jam kurang lah sampai ke pos 1. Kalau nggak salah namanya, saya ingat-ingat juga udah lama ya, Dok Malang kalau nggak salah tuh. Istirahat. Kita kan bawa termos kecil buat ngopi tuh ada tuh dulu. Nah itu ngopi dulu tuh, ngerokok. Pas ngerokok sempet nanya Bang Umang, bentuknya malaikat maut gimana sih? Iya, Bang, lu nanya macem-macem aja lu. Malaikat maut pakai ditanyain gitu. Ya lu kan ngerti, lu kan nguasain di bidang itu. Ya pokoknya malaikat maut serem lah. Lu ngapain nanya-nanya? Ya gue mau tahu aja Chan. Dalam pikiran, ini anak dari 2 minggu yang lalu nanya masalah kematian mulu. Gitu. Nggak ambil pusing tuh. Jalan lagi tuh kita tuh. Jalan. Pas antara Dok Malang Pandean tuh, pos 2. Nah di situ kan di sebelah sini jurang tuh ngomong tuh. Tuh dia ngeliatin dulu tuh. Wih indah ya kalau naik malam gitu. Kalau misalkan gelap apa ada bintang-bintang tuh cerah tuh Bang. Ya pas cerah kita jalan. Terus saya lihat nih mukanya agak pucet. Bang ya keringet gitu kan. Si Irfannya. Terus jalan agak gontai gini. Pan, lu sakit? Enggak. Udah jalan aja. Saya inisiatif, Pan lu di belakang lah. Itu tadinya kan dia di depan, saya di belakang.
Itu sepi Bang Umang, pendaki itu sepi. Dia bilang kalau misalkan saya di depan nggak bisa ngontrol dia, saya lihat dia pucat Bang. Pikiran saya, wah ini nggak biasanya dia begitu. Saya udah antara 3-4 ya naik sama dia, itu sebelumnya nggak ada kayak begitu dia. Pucat kayak begitu nggak ada. Ya akhirnya si Irfan di depan tuh Bang Umang, saya di belakang, ya kan. Dengan asumsi saya bisa ngontrol dia. Sebab jalannya udah goyang nih dia nih. Terus jalan pos 3 tuh namanya kalau nggak salah Batu Tulis tuh. Ya kan? Kita ngeres dulu Bang Umang. Terus sempat saya bercandain kan. Hipo lu ya. Wah, nggak ada sejarahnya gue hipo kan gitu. Es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Ya, kita ketawa. Iya, kita ketawa. Ya emang itu jargon saya sama dia kan, kalau misalkan ada yang ngomong nggak bener, es kemong pakai roti tambah ketan, kalau ngomong hati-hati setan gitu. Iya, itu ketawa gitu. Nggak ada sejarahnya kan gue hipo gitu. Lu tahu kan fisik gue? Iya tahu, tapi sekarang aja lu pucat, emang gue lagi kurang enak badan. Lu ngapa nggak bilang dari bawah, mendingan kita nggak usah naik. Halah sedikit, sambil duduk ketawa-tawa, akhirnya dia bilang Bang Umang, Jan, kakek gue lewat, lu jangan ngarang lu. Iya bener Chan, kakek lu kan udah meninggal. Iya tapi gue ngeliat dia lewat. Wah, pikiran saya kan, wah nih hipo nih ya kan, udah pikirannya udah halusinasinya udah bermain kan. Saya pegang tangannya itu nggak begitu dingin. Apaan sih lu? Kagak, gue kagak hipo katanya. Tapi bener Chan, lu ngelihat nggak sih? Enggak ngelihat. Udah ngopi dulu, ngobrol dulu. Pas gitu dia bilang, Chan, lu bilang kan kalau doa tuh enaknya tempat tinggi gitu. Iya, gua kalau doa enakan tadabur tuh di gunung, gua bilang di puncak. Iya Chan, gua mau doa di puncak. Oh, udah doa aja. Bagi gue begini sih Pan, itu doa yang menurut saya nih, gue bilang Bang Umang, doa yang cepet dijabah tuh di puncak gunung. Kenapa? Nabi juga pertama dapat wahyu di gunung. Gua Hiro tuh adanya kan di gunung tuh. Oh ya udah bagus. Gitu. Tuh lagi di pos 3 ya, Batu Tulis. Setelah itu udahlah, udah lelah tuh, udah hilang, kita jalan lagi Bang Umang. Jalan terus tuh kira-kira tuh jam 12:30 lah gitu. Pas sampai antara pos 3 Batu Tulis ke Sabana 1. Sampai Sabana 1 lagi-lagi udah ngeres aja kita, setiap pos tuh ngeres. Soalnya apa? Ya saya balik lagi kondisinya dia tuh. Jadi dia nggak dingin sih, cuman telapaknya dia agak berkeringat nih. Tapi saya belum dapat pelajaran bahwa itu jantung ya, karena saya belum di rumah sakit pada waktu itu, masih di badan gitu. Udah ngobrol ngopi gitu. Chan, lu ngerasa berinding nggak? Enggak, lu udah sering naik gunung masih begitu aja. Gue merinding Chan. Gue nggak ngerasa apa-apa Pan. Ya saya sih akiling gitu aja, nyenter apa namanya, ke lembah gitu kan, nyenter ke hutan apa atas itu nggak ada apa-apa Bang. Tapi dia bilang dia merinding itu di pos Sabana 1. Ya jalan tuh dari Sabana 1 ke Sabana 2 tuh jalan gitu. Di pertengahan, Chan, gue merinding loh gitu. Gue kayak diikutin kakek-kakek yang tadi, Chan. Gue bilang, lu jangan macem-macem di gunung. Ini malam lagi kita kan. Bagi saya, lu jangan berimajinasi. Saya udah dapat pemahaman gitu. Lu jangan berimajinasi, dan jin tahu nih bisa baca pikiran, lu diserupain. Lu jangan macem-macem di gunung. Lu gue cuman ngomong doang, pakai marah-marah. Gue nggak marah-marah, cuma ngingetin lo doang. Ya emang
kita bersahabat dari kecil, kadang ada keles, ada gitu kan. Gitu. Tapi nggak terlalu ini, emang bener-bener akrab. Marah-marah, gue ngomong gitu, gue bukan marah-marah, ngingetin. Udah jalan sampai Sabana 2 tuh. Dan dari Sabana 1 sampai Sabana 2 tuh, saya lihat kondisi fisiknya udah nggak bener Bang. Sampai saya bilang, lu kuat nggak? Pucet begitu. Kuat lah, gue nggak kenapa-napa. Sampai di Sabana 2 kita diriin tenda tuh. Tuh kalau nggak salah di Sabana 2 ada 3 atau 4 tenda. Jadi ini saya nih, saya emang bilang, jangan ke sono-sono lah, gitu, jangan kejauhan dari trek, kita dekat aja Pan. Ya udah sini. Itu kondisinya mendadak, itu mukanya ini Bang Umang, nggak pucat, ceria tuh. Itu udah di Sabana. Udah kita diriin tenda, kita santai, rokok, itu ngobrol tuh sambil biasa masak kita masak, terus masak kopi kan nyeduh air tuh segala macam, kita ngopi gitu, ngerokok. Terus dia bilang dia ngelihat ke langit gini kan, terbuka kan, dia bilang subhanallah indah banget ya. Dia nanya lagi Bang, kalau malaikat maut turunnya dari mana ya Chan? Ngapain lu nanyain malaikat maut? Gue cuma nanya Chan, jangan marah-marah. Gue bukannya marah, gue bingungin dari tadi malaikat maut mati yang lu tanyain. Dia cuma senyum gitu, cuman gue mau berdoa enak nih Chan. Ya udah berdoalah dia tuh. Ya saya sih ngopi aja kan, ngerokok. Ya sambil begini juga kan dia tuh. Agak lama begitu dia udah selesai berdoa, duduk kan samping saya, iseng saya ngelihat ke samping tenda Bang Umang. Tuh saya ngelihat itu kakek-kakek pakai caping, tuh jalannya cepet Bang Umang, seret gitu. Ya nggak jalan sih kayaknya, kayak ngambang gitu. Saya bilang, wah gue keikut-ikutan halusinasi nih kan. Irfan ini bilang, gue istirahat dulu ya, badan gue nggak enak. Itu udah agak menggigil dia no. Wah dalam hati, wah hipo nih temen kan. Yaudah lu masuk dulu ke tenda. Dia masuk tuh Bang, saya masih di depan. Ya merinding lah ngelihat yang begituan kan, biarpun sekilas tuh merinding. Saya baca ayat kursi apa segala macem kan. Nah setelah itu di dalam tenda tuh saya dengar kayak orang ngorok gitu sekali gitu. Terus nggak lama kedengeran lagi tuh suara gitu. Pikiran saya, nih anak pules kan. Sampai keempat kalinya dah tuh kedengaran ngorok, saya cek tuh ke dalam. Katanya, saya bilang, kok tidurnya agak beda nih. Terus saya coba bangunin, Van, saya bilang gitu kan. Itu biasanya dia tuh paling sensitif. Biasa tidur bareng apa gitu. Tuh kesonggel aja langsung dia begitu kan. Karena dia ikut bela diri. Dia kan suka refleks gitu. Ini enggak. Pan sampai kenceng tuh. Saya, Pan itu enggak respon. Ngomong. Nah, kebetulan di samping agak jauhan ya di tenda saya tuh, saya sempat kenalan tuh sebelum itu tuh diriin tenda, lupa saya ceritain tuh. Itu orang Bandung 4 orang. Saya agak panik tuh, udah mulai agak panik. Pan gitu. Bangun Pan, tapi napasnya masih ada. Larilah saya ke tenda yang orang Bandung itu. Yang 4 tuh. Kan yang 1 atau 2 lagi tuh jauh-jauh. Saya bilang, Bang, tolongin Bang, kenapa teman saya, kawan saya keluar dah tuh luar biasa tuh. Kalau mereka nonton video ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak Bang. Ya, saya sama orang Bandung tuh 4. Ya mungkin kalau mereka nonton masih ingat kejadian di Merbabu kan. Bang, tolongin Bang. Gitu. Langsung tuh mereka 4-4-nya langsung keluar dari tenda. Kenapa Bang? Gitu. Pas dilihat gitu, wah ini mah bukan hipo Bang,
badannya biasa, nggak ya dingin begitu, namanya gunung kan gitu. Datang tuh bang, mereka tuh berempat langsung datang kan, wah bangun gitu, tetap nggak bergeming, sampai saya agak ngeluarin air mata ya karena panik gitu. Bangun pan, sampai saya tampar pipinya kan supaya dia sadar. Bangun pan, itu tetap nggak bergeming, tapi napasnya masih ada. Waktu itu kan nggak ada zaman HP, kita nggak bawa HP, HT, terus bagaimana, bang, caranya gimana nih bang supaya teman saya turun nih, gitu. Bang, jangan turun bang sekarang, bawa begini bahaya katanya. Biarin dah, di antara kita nih berempat nih, turun dah, manggil ranger untuk evakuasi si Irfan. Dia bilang, wah kalau gitu terima kasih bang, tapi cepet ya bang gitu. Waduh bang, nggak tahu dah estimasi waktunya ya. Yang pasti saya buru-buru karena ini kan malam bang. Itu luar biasa pertolongannya. Turun dia berdua tuh bang Umang. Turun berdua untuk manggil bantuan untuk evakuasi kan. Saya berpikir lagi tuh kira-kira dia jalan antara 20 menit, 30 menit lah, setengah jam tuh dia udah jalan. Saya berpikir kalau saya nunggu di sini, nunggu bantuan ranger ke atas lagi tuh makan waktu. Tapi saya udah panik ngelihat si Irfan begini nih. Nah setelah itu, bang bisa nggak ikat teman saya di badan saya? Itu badan saya agak gede, kalau Irfan agak kecil ya ukuran saya, kuat lah saya nih gitu. Bang jangan bang, udah bang, kalau di sini lama bang, nanti kita ketemu di tengah atau saya ini, yang penting ini cepet dulu bang. Yakin bang? Yakin bang? Saya bilang, udah yakin, minta tolong ikan dulu kan, pakai kan sarung tuh, pakai sarung bag kan. Terus mereka agak diskusi lah berdua. Ya udahlah, bener nih serius. Tapi saya titip ini nih tenda apa. Saya nggak bawa apa-apa tuh mau turun gitu bang Umang, karena kan bawa ini kan hanya bawa senter saya kan. Bawa si Irfan. Nah itu diikat Bang Umang, ini kakinya dulu tuh diikat tuh. Nah itu kan dia jadi megang, terus tengah diikat. Itu kita 3 tuh. Emang saya bawa antara 5, 4, 5 tuh berdua tuh. Nah ini tangannya juga diikat bang. Jadi di pundak sebelah kanan dia begini tuh. Jadi begitu tuh. Saya bilang, udah bang, saya titip ini ya, titip barang-barang saya gitu. Kalau bisa sih besok bawain ke base camp. Aman bang, pokoknya yakinlah gitu, nggak ada yang hilang satupun. Tuh luar biasa orang Bandung tuh 4 tuh. Kalau nggak salah mereka dari Banjaran bang, Bandung Selatan tuh. Dan sekali lagi, memang pada saat itu saya merasa diikutin bang. Yang tadi saya bilang kakek-kakek tuh jalan cepet tuh. Saya jalan tuh dari Sabana 2 kan ke Sabana, saya tuh pelan-pelan tuh. Saya juga kan mikirin siapa? Si Irfan kan. Memang kalau kita lagi terburu-buru apa itu gangguan ada aja bang. Pas di pertengahan Sabana 2 sama mau nyampe lah ke Sabana 1, itu kan agak turun begitu tuh. Pas turun gitu. Nah ini ada semacam kayak bayangan hitam, entah tuh binatang atau kayak babi apa tuh, itu motong tuh bang. Saya bilang astagfirullah, ya agak kepleset, saya pegangan kayak pohon itu. Tapi saya sembari begini dan nahan ini, saya kalau misalkan saya nggak pegang itu, wah ke jurang saya tuh bang, di sebelah kiri itu. Pikiran saya tuh, saya harus fokus sama dia nih. Itu udah saya bangkit lagi pelan-pelan, itu jalan lagi tuh bang Umang. Itu dari pertama itu saya ngerasa diikutin tuh yang kakek-kakek itu tuh. Nah, saya jalan pelan itu yang namanya suara suara ketawa kayak ada anak kecil lari-larian, itu kelihatan semua bang Umang. Memang kalau lagi panik ya gitu. Mau ke pos 2 dikit lagi nih, dia bilang, gue mau dibawa kemana nih? Alhamdulillah gitu kan. Agak seneng saya kan. Udah lu gue mau bawa turun gitu. Tapi ngomong segitu-gitunya. Saya istirahat tuh sebentar tuh. Tapi istirahat sambil
karena kakinya dia begini kan, saya duduk gitu, dia duduk juga. Dari Sabana 1 ke pos 3 Pandean. Ya. Nah, di situ tadi kan ngerasa ya Bang Umang ya. Saya diikutin gitu. Terus saya jalan pelan-pelan, itu kakek-kakek itu jalan di samping tuh Bang Umang, di agak tebing gitu. Kalau pakai akal sehat nggak mungkin dia jalan dengan tingkat kemiringan gitu kan, nggak mungkin. Itu kalau misalkan dia manusia biasa nggak mungkin lah nerobos. Itu dia selalu tuh terus itu agak enteng tuh Bang Umang, jalan terus tuh Bang Umang, udah tetap diikutin Bang Umang sampai pos 3 ya Batu Tulis. Nah itu ketemu ranger Bang Umang. Wah, udah yang orang Bandung tuh ketemu lah, mereka bawa tandu apa gitu. Akhirnya saya agak diomelin kan. Kenapa diginiin? Bahaya katanya. Saya bilang, wah saya panik Pak. Takut kawan saya kenapa-napa, nanti nungguin Bapak kelamaan. Dia bilang gitu, mendingan mati satu daripada mati dua-duanya. Pikiran gitu emang. Ya saya bilang tadi saya hampir terpelosok kan karena ada yang lewat gitu. Itu saya diomelin habis Bang Umang. Harusnya tunggu bantuan di sana, jangan nekat kayak gini gitu. Saya nunduk aja lah. Saya memang ngerasa salah, emang saya panik, tapi saya kan mengkhawatirkan kawan saya Bang Umang. Terus saya lihat ke kanan lagi, itu kakek-kakek udah nggak ada Bang Umang. Selama diikutin kakek-kakek itu jalan enteng Bang Umang. Setelah itu dibuka kan semua. Tetep dah ngegurutu itu rangernya. Saya mah diem aja udah ngerasa salah Bang Umang. Lalu ditandu lah saya ikut di belakang. Nah yang 2 ini yang orang Bandung, Bang saya naik ya gitu. Nanti barang-barang kalau ini saya bawain, nanti tip di base camp. Ya Bang, terima kasih banyak ya Bang. Gitu. Saya sampai meluk dia tuh. Itu luar biasa tuh. Mungkin kalau nggak ada dia, si Irfan nih nggak sampai bawah Bang Umang. Udah di jalan saya ngikutin tuh, dia naik lagi. Saya ngikutin sampai base camp, dipanggil lah puskesmas terdekat tuh. Gitu. Kebetulan ada ambulannya kan Bang Umang. Ambulan orang sakit ya, bukan ambulan jenazah. Itu yang ada oksigennya apa gitu. Terus saya ditanya sama salah satu ranger, ada yang bisa dihubungin nggak keluarganya? Saya bilang ada, saya ingat nomor teleponnya, saya hafal gitu. Ada tuh yang bawa handphone, handphonenya gede kan. Nih, saya bilang, saya ada isinya nih. Udah telepon ke rumahnya kan. Udah saya telepon tuh. Saya jelasin nama emaknya. Mak, gini-gini. Astagfirullahaladzim. Terus gimana sekarang? Udah dibawa Mak ke puskesmas terdekat sama ambulan. Akhirnya ikut, saya nggak mikirin barang-barang di atas tuh. Pokoknya nanti minta dibawain kan ke bawah. Nah, situ dapat pertolongan pertama tuh. Dan baru tahu saya bahwa Irfan nih dalam kondisi jantungnya lemah. Setelah di puskesmas kan. Nah, di Lala puskesmas itu kan nggak punya peralatan yang lengkap Bang Umang kan. Saya ini udah pakai ambulan ini aja. Udah bawa ke Jakarta. Memang kan ambulan kan ada oksigennya, ada alat kejutnya, itu lengkap tuh ambulannya pada waktu itu. Saya minjem telepon lagi, rangernya juga ikut gitu. Memang udah nih telepon lagi gitu. Ma mau dibawa ke Jakarta, udah siap-siap. Akhirnya di sanalah orang tuanya Mbak Babe tuh ngatur di rumah sakit mana. Jatuhlah di rumah sakit Harapan Kita karena deket kan rumah sakit khusus jantung situ. Saya bilang kan, wah ini Irfan jantungnya lemah mah gitu. Setelah itu kapan nih dibawa, kata rangernya. Kalau bisa sih sekarang Pak gitu. Saya takut kawan saya kenapa-napa. Akhirnya dibawa tuh pakai ambulan dan saya ikut. Dan saya nitipin barang saya juga sama dia tuh, sama ranger. Pak, kalau misalkan yang tadi nolongin saya jemput Bapak bawa barang-barang saya kayak tenda kayak reel saya, tolong diamanin dulu ya Pak. Oh iya.
Terus dikasih tuh nomor handphonenya dia ditulis. Nah saya nggak pegang handphone, ditulis nomor handphone, nih hubungi saya aja. Katanya nanti setelah di Jakarta, iya Pak. Ada jalan tuh. Jalan terus. Saya ngeliatin mukanya aja Bang Umang selama di perjalanan ya. Apa namanya, pakai kayak oksigen. Sampai di Jakarta. Karena ambulan tuh cepet kan. Kalau bawa pasien tuh sirene tuh pasti dibunyiin, orang minggir semua. Masuklah ke Rumah Sakit Harapan Kita, ketemu saya sama emaknya, saya cium tangan, mohon maaf. Saya bilang, oh enggak, ini bukan salah Chandra. Karena si Irfan ini maksa, makanya emaknya udah punya firasat, Chandra suruh ikut, coba kalau dia sendiri gimana, orang nggak kenal apa segala macam. Tapi saya ngerasa bersalah juga, Bang Umang nggak bisa jaga dia kan. Setelah 2 hari dirawat nggak sadar-sadar, akhirnya dia meninggal Bang Umang. Saya waktu itu lagi nggak jaga dia ya, saya masuk kerja tuh, dapat telepon ke kantor dari babehnya, dia bilang Irfan tuh udah nggak ada. Karena deket ya Harapan Kita sama kantor saya, ya meluncurlah saya ke sana bawa ambulan untuk bawa almarhum ke rumahnya Bang. Itu meninggalnya jam 9 pagi Bang Umang. Pasca kita turun dari base camp tuh Merbabu 2 hari itu dirawat, meninggal. Di situ akhirnya kesepakatan keluarga, ya udah Chandra aja yang mandiin. Sebenarnya saya nggak kuat Bang Umang. Kawan saya dari kecil susah seneng bersama, ibaratnya rokok Samsu nih nggak punya rokok 1 bagi 2 gitu kan, dengan perasaan yang campur aduk. Akhirnya saya memandikan dia Bang Umang. Wah itu sedih itu Bang Umang, air mata saya keluar terus pada waktu itu tuh. Dan saya mandikan, nah dimakamkan tuh habis zuhur, deket tuh di pemakaman ada di daerah Kemanggisan tuh, Jakarta Barat. Akhirnya saya ikut sampai turun tuh sama abangnya, bapaknya saya tuh turun ke makam tuh. Udah dimakamin pulang kan kita ke rumah keluarga dulu. Saya nggak langsung ke kantor, ke keluarga dulu. Saya bilang, saya ceritalah sama mamanya kronologis kejadian tentang di Merbabu gini. Iya sih emang anaknya bandel, dan ternyata memang dia punya riwayat jantung. Saya bilang, emang Mak 2 minggu sebelum itu tuh ngomongnya ngaco. Saya bilang, nanya masalah kematian, terus rasanya mati yang enak kayak gimana, terus lagi nanyain bentuk malaikat maut. Itu ngaco tuh Mak tuh. Terus emaknya tuh nangis. Dan jalannya Bang Umang tuh saya inget pas mau jalan ke Merbabu tuh dia pakai baju putih-putih. Jadi celana segini nih dia putih, kaos putih, jaket putih tuh gitu. Gue ganteng nggak pakai baju putih-putih begitu Bang Umang. Nah mungkin ada benarnya ya bahwa 40 hari sebelum kematian itu orangnya benar udah nggak ada ya. Jadi dia kasih tanda-tanda seperti itu. Tapi saya nggak peka Bang Umang bahwa saya tuh akan ditinggal sahabat saya. Gitu Bang Umang. Oke, diminum dulu Bang Chandra, silakan Abang. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Chandra nih saat naik gunung Merbabu, yang dimana kehilangan seorang sahabat sendiri Bang ya. Iya. Kita bilang sahabat karena kan dari kecil juga kan tadi Abang bilang kan. Iya dari SD. SMP tapi SMA-nya beda, SMA gitu kan, yang dimana biasanya kalau naik gunung turun tuh bawa pengalaman gitu kan, bawa pesan yang enak-enak gitu kan, bawa pengalaman yang baru yang cukup mengesankan, tapi malah sebaliknya dialami oleh Bang Chandra gitu kan, justru kehilangan temannya atau sahabatnya, walaupun bukan di gunung Merbabunya tapi setelah turun dari gunung Merbabunya gitu kan. Nah
Kan abang udah 3 atau 4 kali tuh naik gunung sama si Irfan gitu ya. Nah, abang tahu gak penyakit riwayat daripada si Irfan sebelumnya? Gitu? Nggak tahu, Bang Umang. Nggak tahu. Nggak tahu, tapi keluarganya tahu. Tapi Bang Chandra sini nggak tahu nih. Nggak tahu, misalkan. dia nggak pernah cerita masalah gue sakit ini, nggak pernah. Dia di depan teman-teman tuh, di depan saya sendiri tuh berusaha dia bilang, nih gue kuat gitu, gue nggak sakit apa-apa gitu. Datar aja biasa. Ya, biasanya gitu tuh. Sebenarnya dia sakit tapi nunjukin bahwa dia nggak sakit gitu ya. Oke. Nah ya udah kita doakan semoga almarhum Irfan ya diterima semua amal ibadahnya gitu kan insyaallah. Oke. Nah terus kemudian Bang, telapak tangan keringetan gitu ya. Itu kan bisa jadi indikasi jantung juga ya kan nih. Misalkan kita lagi kayak gini biasa nih gitu kan dari kamar mandi terus ketika salaman nah basah terus tuh bisa jadi tuh ya. Iya. Nah, setelah saya masuk di ranah rumah sakit memandikan dan sering ngobrol sama dokter ya iya itu indikasi jantung lemah tuh gitu tuh. Oh, kira-kira kebanyakan apa sih apa bawaan dari penyakitnya atau gimana? Apa ada dari pola konsumsi makanan atau kopi rokok gitu Bang? Gini, walaupun badannya dia nggak gede kecil, tuh Irfan tuh hobinya makan jeroan. Kayak lemak-lemak apa namanya gaji sapi itu jeroan itu tuh paling suka tuh. Soto-soto gitu itu paling suka tuh dia tuh. Oh, kayak tetelan. Iya, kayak gitu tetelan ya. tuh paling hobi dia tuh. Di kita karena bapaknya Babe tuh, saya nyebut Babe tuh dia tukang daging kan tuh gitu, selalu bawa tetelan kita goreng pakai asam sama garam tuh kita goreng tuh. Jadi kita gadoin gitu. Sering itu kan saya takut juga tuh. Tapi alhamdulillah si Irfan ini sukanya hobi. Makanannya gitu. Iya, dia selalu nyemil begitu tuh. Oke, nah emang kalau semua yang berlebihan kan nggak baik juga gitu kan ya. Entah itu kopi, entah itu dan sebagainya. Kalau berlebihan itu nggak baik juga untuk kesehatan gitu kan. Tapi dibarengin dengan air putih dan sebagainya juga kan Bang ya. Iya benar. Olahraga gitu kan. Nah terus kemudian Bang, singkat cerita pokoknya ketemu sama Ranger terus kemudian dilarikan ke rumah sakit ke Puskesmas dulu ya. Iya pokoknya di Puskesmas terus rumah sakit Jakarta gitu kan. Terus kan dinyatakan meninggal itu kan setelah turun dari gunungnya ya. Turun dari gunung. Bukan di gunungnya ataupun bukan di puskesmasnya, tapi udah di rumah sakit Jakarta itu gitu kan ya. Kan tadi Abang sempat bilang kalau Abang yang mandiin sendiri nih. Iya. Gimana kondisi si Irfan itu Bang? Biasanya kan yang tadi sebelumnya itu kan Abang memandikan kondisinya, mohon maaf ya, mayat-mayat yang udah begitu ya. Iya. Nah, gimana Bang kondisi Irfan saat itu Bang? Kondisi jadi gini Bang Umang. Setelah saya pelajari kesini-sini saya tahu memang benar itu penyakit jantung karena kondisi jenazahnya itu mohon maaf ini bukan aib ya saya hanya cuma ini apa nih jadi agak biru di bagian mana biru kemerah-merahan di dada sama di punggung. Nah itu benar asli pas saya tahu oh ini jantung. Saya sendiri ngelihat mukanya udah kayak masih hidup aja Bang. Oke, nah tadi kan kalau jantung kan sini biru apa? Biru kemerah-merahan deh. Atau mungkin dalam waktu beberapa tahun kebelakangan Abang sempat nemuin kayak gitu kayak jenazah kondisi begitu. Maksudnya sempat tapi belum ada pengetahuan bahwa itu meninggalnya karena penyakit jantung karena saya belum main ke ranah rumah sakit tahun 2003. Kalau sekarang udah tahu nih ya gitu. Udah kondisi misalkan kondisi mayat terserang liver, saya tahu kondisi fisiknya gula, diabetes, terus jantung. Terus penyakit AIDS apa sekarang tahu dulu 2003 belum ada pengetahuan bahwa ya. belum ada. Kayak kesehatan itu belum tahu gitu ya. Cuma ya udah sebatas mandiin aja gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang tahu nih ketika mandiin oh begini apa mungkin ini begini penyakitnya gitu kan ya. Oke. Nah, terus kemudian Bang ternyata kan Irfan ini kan kayak ngasih tanda tuh kayak meninggal tadi mati itu yang enak gimana? Iya. Terus malaikat maut gimana bentuknya. Terus kemudian apalagi tuh satu lagi tuh poin tentang kematian lah ya gitu ya. Apa kalau kita bicara sekarang apa mungkin itu dia tanda-tandanya gitu ya? Iya. Karena kita nggak ada yang tahu nih ya. Iya. Ngomong ini ya udah anggapnya bercandaan gitu. Tapi setelah 2 minggu atau 3 minggu baru kejadian. Biasanya begitu tuh Bang. Iya, setelah saya sini saya belajar bahwa memang sebelum 40 hari sebelum orang meninggal itu ngasih tanda-tanda.
sama kita. Tapi terkadang yang dikasih tanda kita itu nggak peka, nggak memahami pasti gitu. Iya Dan sih. ketika dia sudah pergi baru, oh kenapa gue pakai baju putih-putih ganteng tuh. Ganteng ya kata dia kan. Kain kafan. Iya, makanya saya bilang, saya bikin tuh ketika saya kain kafanin tuh, saya bikin semaksimal mungkin bahwa mukanya jangan sampai pucat apa, kayak dia masih hidup. Gitu. Masih seger lah gitu ya. Iya, gimana sih mandiin tapi Teman sendiri. ya, teman sendiri tapi kepukul, jiwa saya itu kepukul. Nah kalau terakhir bang, pertanyaan terakhir bang. Kalau misalkan mandiin teman sendiri itu kali pertama atau kali keberapa? Kali pertama. Misalkan untuk 2020 atau 2013 pernah bang? Mandiin paling tetangga-tetangga ya. Tapi kalau kayak teman kecil gitu bang? Itu baru. Baru untuk pertama dan terakhir kalinya aja kali bang ya? Oh ya, insya Allah. Gitu ya? Iya. Oke, berarti itu kali pertamanya abang memandikan teman abang sendiri gitu ya? Oke. Oke bang, sebelum ditutup nih bang videonya bang. Kira-kira nih bang, apa sih bang pesan daripada kisah yang tadi abang bagikan ke teman-teman semua nih bang, supaya kita semua tersadar gitu loh bang, ya. Kan kita boleh saling ngingetin gitu kan sama manusia. Iya. Silakan abang. Ya, untuk kawan-kawan pendaki ya, apalagi pendaki muda sekarang egonya masih tinggi, jangan lupa, jangan menyampingkan kesehatan. Itu kondisi fisik itu perlu ketika kita naik gunung gitu. Misalkan ada sedikit masalah kesehatan lebih baik jangan. Ya, daripada membahayakan diri sendiri dan merepotkan kawan juga. Dan mungkin orang lain juga kan di situ. Iya benar gitu. Ya cek kondisi fisik, perbekalan, terus logistik apa itu prepare-nya harus benar-benar gitu. Misalkan salah satu itu tidak ada, mendingan nggak usah naik lah. Ya, mendingan di rumah aja gitu kan ya. Di rumah aja. Dan juga kematian itu akan datang kapan saja, di mana saja Bang Umang. Nggak pandang dia tempatnya di mana, mau di gunung mau di laut, itu pasti datang kematian. Makanya kita harus prepare juga untuk menghadapi kematian Bang Umang. Betul. Juga kita nggak ada yang tahu nih habis podcast ini siapa duluan yang ambil ya kan? Iya. Siapa duluan yang pulang gitu kan? Ya kalau saya duluan nggak ada yang mandiin Bang Umang. Iya. Kalau sama jangan dong. Pokoknya kematian itu adalah hal yang pasti ya untuk setiap orang. Nih, gitu, terus terang Bang Umang. Siap. Sebenarnya cerita ini saya tutup. Udah untuk konsumsi pribadi aja. Ya, tapi kan ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Ya, timnya Bang Umang yang kurang ajar. Iya, saya bilang, ayolah Bang, cerita. Saya bilang, udah gas lah sekali-kali untuk menyadarkan lah. Bukan untuk mengingat saya pada almarhum Irfan gitu. Dan dengan begini kan, jadi banyak yang mendoakan Irfan juga gitu kan. Tapi saya acungi 2 jempol untuk timnya. Kenapa? Bisa ngorek saya. Tadi saya nggak mau tadi. Nggak mau Mel gitu kan. Udah nggak mau cerita gini. Ayolah Bang. Tadinya kan saya mau cerita di Gunung Karang kan gitu. Akhirnya Bang, jangan Bang, merbabu. Waduh kurang ajar nih, saya bilang. Tapi luar biasa. Dia bisa membuat saya bercerita. Ini sebenarnya berat Bang Umang. Iya. Ya dengan abang tampil di sini dengan membawakan kisah Irfan ini, banyak ratusan ribu orang nonton di sana mendoakan Irfan juga. Amin, kan, gitu amin. Oke, ya wis teman-teman semua ya. Gue rasa cukup pada video kali ini nih. Kita doakan semoga Bang Chandra ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, murah rezeki, begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Chandra ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki gunung ataupun ke yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Chandra, thank you banget. Alhamdulillah. Bungkus.